Selamat malam, puji Tuhan Bapak Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online Discipleship. Kita masih belajar dari materi pemuritan kita dari buku 7. Malam hari ini temanya adalah tentang pelayanan malaikat ya, atau angel service. Pelayanan malaikat. Wow. Kita sudah membahas ya 2 hari yang lalu tentang dunia malaikat. Ada berbagai macam ragam ya, atau gulungan-gulungan para malaikat. Ada serafim ya, ada kerubim, dan ada malaikat-malaikat pesuruh. Ada malaikat yang jatuh dan juga ada malaikat-malaikat yang merendahkan derajatnya. Nah, saudara, dari berbagai macam yang telah kita pelajari, untuk apa kita mengenal dan untuk apa Allah menciptakan para malaikat-malaikat tersebut. Ternyata Bapak Saudara, malam hari ini kita akan mempelajari satu mekanisme atau satu hal yang harus kita pahami, yang ada kait-mengait dengan adanya para malaikat-malaikat tersebut. Sehingga kita boleh mengambil tema malam hari ini, yaitu tentang pelayanan malaikat atau angel service. Nah, Bapak Saudara, ternyata malaikat itu diciptakan oleh Allah. Pertama, tujuannya adalah untuk melayani Allah, ya. Jadi, malaikat itu diciptakan sebagai pelayan. Melayani siapa? Melayani Allah. Malaikat diciptakan Allah untuk melayani Allah dan anak-anak Allah dalam pekerjaannya, ya. Contohnya untuk melindungi, untuk menjaga, dan juga untuk membantu dalam peperangan-peperangan yang terjadi di alam roh, ya. Nah, saudara, ayatnya di mana supaya kita boleh mendasari kok malaikat ini dibilang sebagai para pelayan. Mari kita buka bersama-sama dalam Ibrani 1 ayat yang ke-7. Ya, Ibrani 1 ayat yang ke-7. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan dan mengetahui tentang hal malaikat tersebut. Perhatikan apa yang dicatat oleh Alkitab yang ditulis di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi api. Ya, nah saudara, ini bukan kata orang, tapi ini adalah kata Tuhan. Ia berkata yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi api. Nah saudara, kita baca ayat-ayat korelasinya dulu. Dalam Mazmur pasal 104, Mazmur 104 ayat yang keempat. Perhatikan di sini, ya. Daud juga mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang malaikat itu. Di sini Daud dalam tulisannya dia mengatakan begini, yang membuat angin sebagai suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Siapa yang dimaksud oleh Daud? Itu sebenarnya Daud sedang berbicara tentang pelayanan para malaikat itu. Psalm 104 ya, ayat yang keempat tadi dikatakan, yang membuat angin sebagai suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayanmu. Nah, saudara, kita perhatikan ya, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, peran daripada malaikat itu sangat jelas. Ya, di sini dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-11 ya. Matius pasal 4 ayat yang ke-11. Nah, Matius 4 ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus di muka bumi ini, nah, di sini lihat ada malaikat yang melayani Yesus. Jadi fungsi daripada malaikat itu semakin jelas ketika terjadi beberapa peristiwa yang ada di muka bumi ini, khususnya ketika malaikat ini mulai melayani Tuhan. Amin.
Nah, saudara coba cek dulu ya. Nah, jadi malaikat-malaikat ini ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memang diciptakan untuk melayani Allah, ya. Nah, pelayanannya muncul ketika beberapa peristiwa terjadi di muka bumi, khususnya yang melayani Tuhan Yesus, ya. Markus 1 ayat yang ke-13. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Jadi ada dua ayat ya. Matius 4 ayat 11 dan Markus 1 ayat 13 ini peristiwanya sama, ya. Lalu di dalam Lukas 1 ayat yang ke-19 tentang malaikat, ya. Ini untuk menjelaskan bahwa malaikat itu memang seorang pelayan, ya, pribadi yang diciptakan untuk melayani tugasnya. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Nah, ini ada kata melayani. Siapa yang ngomong? Yang ngomong si malaikat itu sendiri. Ketika dia muncul di depan Maria, ya. Nah, ketika dia menyampaikan kabar tentang nanti Maria ini akan melahirkan sang juru selamat itu, Gabrielnya bilang, "Akulah Gabriel yang melayani Allah." Jadi kalau kita memberi satu predikat atau sebutan, ya, kepada malaikat adalah pelayan, itu nggak salah. Kenapa? Memang terbukti dia muncul selalu dalam fungsi melayani, betul? Ya, fungsinya melayani. Ya, jadi istilah malaikat itu adalah pelayan itu ada dasarnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara nanti ditanya, masa malaikat diciptakan hanya untuk melayani? Ya, nggak pernah ada kejadian peristiwa yang lainnya selain munculnya malaikat itu selalu melayani. Ya, jadi malaikat itu boleh dibilang satu makhluk yang memang diciptakan oleh Allah untuk melayani. Selain melayani Allah, ternyata malaikat itu juga melayani manusia, ya, melayani manusia. Malaikat adalah pribadi-pribadi yang halus dan memiliki hampir semua ciri yang ada pada manusia. Mereka, malaikat-malaikat ini melayani Allah dan manusia dengan lembut dan diajar oleh Roh Kudus berlaku dengan sopan kepada manusia. Nah, ini Bapak Saudara, nanti kalau Anda kedatangan makhluk roh, ya, makhluk roh, kalau datangnya itu kasar gitu ya, nah, penuh dengan tipu muslihat, ada intrik-intriknya, nah, itu pasti bukan malaikat yang benar. Itu pasti gulungan malaikat yang sudah berontak atau yang sudah jatuh tersebut. Nah, Bapak Saudara, malaikat itu memang diajar oleh Roh Kudus untuk berlaku sopan, ya, kepada manusia. Memang itu diajar oleh Roh Kudus untuk berlaku lembut kepada manusia. Jadi kalau datang dia nggak pernah celonong boi gitu, enggak. Dia selalu memberikan salam, ya. Salam damai sejahtera gitu ya. Nah, nanti orang itu nggak ketakutan. Kehadiran malaikat ini karena dia lembut, karena dia sopan, jadi nggak membuat orang yang didatengin itu ketakutan. Beda ya, kalau Anda nanti atmosfer atau suasananya beda. Kalau Anda kedatangan setan, kedatangan iblis atau roh orang mati, nanti biasanya Anda ketakutan. Itu dampaknya nih, gitu, ketakutan seperti itu. Tapi kalau malaikat yang datang, dia selalu membawa damai. Ya, karena apa? Sikap lembutnya itu dan sopannya itu membuat Anda damai ketika malaikat itu hadir. Jadi boleh dideteksi ya. Kalau ada orang masih nanya nih, khususnya para murid yang sudah belajar malam hari ini, Pak, ya lah, tadi malam nih saya didatengin, gitu kan, makhluk, gitu loh. Nah, makhluk roh, ya. Itu malaikat atau iblis sih, Pak? Sekarang bisa mendeteksi ya. Nah, ketika dia hadir, apa yang Anda rasakan? Ya,
Kalau Anda merasa damai, itu yang hadir pasti malaikat yang masih setia kepada Allah. Tapi kalau kehadirannya membuat Anda gelisah, membuat Anda resah, membuat Anda ketakutan, membuat Anda cemas, itu pasti bukan malaikat ya yang masih setia kepada Allah. Mungkin makhluk-makhluk yang lain, bisa iblis, bisa setan, bisa genderuwo, bisa juga roh-roh orang mati dan sebagainya. Ya, jadi itu untuk mendeteksi siapa yang hadir. Dia hadir dengan kelembutan dan kesopanan, ya. Nah, Bapak Saudara, sikapnya selalu lembut dengan manusia, ya. Namun, banyak orang setelah mengerti kedudukannya sebagai anak Allah, berlaku kasar kepada mereka. Hendaknya kita tetap berlaku hormat dan kasih kepada mereka. Bapak Saudara, ya. Kemarin sudah kita bahas, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu statusnya lebih rendah daripada malaikat. Sejak kita menjadi anak Allah, kita percaya kepada Tuhan Yesus, lalu diberi status baru sebagai anak Allah. Posisi kita sekarang lebih tinggi dari para malaikat, karena kita sekarang adalah anak-anak Allah. Tapi faktanya sekarang, anak-anak Allah yang merasa sekarang lebih tinggi daripada malaikat, mereka sering berlaku kasar ya terhadap para malaikat itu. Kalau memerintah malaikat itu kadang-kadang itu ya arogan seperti itu. Itu ya. Contoh ya itu. Itu kalau dia mau pergi ke Bandung gitu ya. Bapak surgawi gitu, minta 1 juta malaikat gitu. Wus. Jadi satu mobil itu dikerubuti kayak semut gitu ya. 1 juta malaikat, bayangin. Apalagi mobilnya kecil Karimun. Itu ya, 1 juta malaikat, bayangin. Lalu sama dia dibagi-bagi gitu. Ditaruh di bannya, satu ban kiri, ban kanan, depan, belakang gitu ya. Setiap ban dikasih mungkin 100 malaikat, 100 malaikat, 100 malaikat. Nanti di mesinnya, nanti segala macam, bayangin sudah ya. Malaikat ditaruh di mesin gosong sampai sana, itu panasan. Nah, sudah. Jadi cara bereaksi kita ini kadang-kadang dengan malaikat itu, kadang-kadang nggak terlalu sopan terhadap mereka itu ya. Nggak menghargai. Karena Anda merasa, dia kan pelayan. Betul nggak? Nah, itu bisa dibuktikan ya. Kita sebagai anak-anak Allah itu harusnya punya etika, punya sopan santun. Ya, hidup kita ini harus punya integritas dan mencerminkan ya karakter daripada Allah di dalam kehidupan kita ini. Ya. Nah, ini contoh seperti ini aja ya. Kalau Anda di rumah mungkin punya pembantu. Coba nih, cara Anda minta tolong kepada pembantu. Ya, itu bisa dilihat dari situ, sopan santun Anda. Nanti sikap Anda dengan malaikat juga sama, ya, sama. Ada orang mungkin ya dengan pembantu itu, dia langsung panggil aja, sini 6, ya, lah, 6 sini 6, ambilin itu, gitu ya. Nah, Anda lihat nih. Ketika Anda mendengar orang seperti itu ya, apalagi nih, kadang-kadang ada anak itu ya, anaknya bosnya ya. Jadi ini kan pembantunya maminya itu ya. Lalu lebih tua dari maminya nih ya. Lalu anaknya itu panggil pembantunya itu panggil namanya aja. 6, sini 6. Nah, bayangin saudara ya. Nah, ini sebenarnya nggak punya etika sama sekali. Nggak menghargai orang yang lebih tua dan sebagainya. Walaupun dia pembantu, betul? Dia kan lebih tua dari Anda. Hormatilah orang tua. Bukan hanya orang tuamu, tapi orang yang lebih tua darimu juga. Betul nggak? Ini sebenarnya sesuatu yang dibangun dalam hidup kita. Kalau Anda dengan manusia begitu, saya percaya dengan malaikat pun Anda akan bersikap seperti itu juga. Gitu ya? Nah, sembarangan ngatur dan arogan dengan para malaikat tersebut. Nah, sekarang dirubah ya. Kalau punya pembantu panggil, ya, Mbok, ya, Mbak, gitu ya. Lalu baru namanya. Nah, sebelum menyuruh itu, kalau bisa minta tolong, kata tolong, gitu ya. Bantu kami, gitu ya. Jangan langsung pada objeknya seperti itu. Nah, Anda latihan dulu dengan pembantu di rumah. Kalau Anda belum bisa lulus dengan para pembantu itu, nanti saya yakin sikapmu dengan malaikat
ya, kalau melakukan dan melaksanakan ya pelayanan malaikat, Anda membutuhkan pelayanan malaikat, nanti sikap Anda dengan malaikat sama dengan Anda memperlakukan para pembantu seperti itu. Ya, ayo latihan, ya latihan supaya apa? Kita tidak berlaku kasar. Kita tidak berlaku tidak hormat dengan malaikat itu. Walaupun dia lebih rendah daripada kita menghargai. Dia juga ciptaan Tuhan, dan dia juga diperintah oleh Allah untuk membantu kita. Amin. Nah, saudara, sekarang kita sebagai manusia boleh minta bantuan kepada para malaikat-malaikat itu. Contoh di dalam Alkitab, Bapak Saudara, ya tentang malaikat-malaikat ini, nanti akan saya berikan contoh-contoh dalam realitanya juga. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ya, Bapak Saudara, ketika Tuhan Allah ini menyuruh Musa untuk memimpin 3 juta bangsa Israel itu, Tuhan berkata, ya, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi, ya, melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Perhatikan di sini ya. Berapa malaikat yang disediakan oleh Allah? Dari ayat ini. Seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau. Jadi kalau ketika Anda dalam suatu perjalanan butuh perlindungan Tuhan, Anda minta berapa malaikat? 1 cukup ya. Nggak usah 1000, nggak usah 1 juta malaikat loh. Nah, siapa yang masih suka minta 1 juta malaikat? Berjuta-juta malaikat. Ayatnya dari dulu Anda lihat nih, jumlahnya sudah ditentukan ya. 1 malaikat cukup. Nah, saudara, kalau Anda masih merasa kurang, kadang-kadang saya berkata begini, ya, Bapak Surgawi, minta 1 malaikat yang canggih, ya, yang bisa apa saja, ya, untuk melindungi dalam perjalanan, ya. Dia bisa nambal ban, ya. Dia bisa betulin karburator, dia bisa pokoknya semua, ya, yang all round seperti gitu ya. 1 saja, tapi serba bisa, amin. Nah, nggak usah banyak-banyak, ya. Nah, saudara, nah sekarang kita tahu ya. Jadi malaikat itu ya diperintahkan oleh Allah untuk melayani manusia, untuk melindungi dalam perjalanan. Lukas pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita lihat ya ayat ini. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, Bapak Saudara, sekarang gini ya, ibu-ibu kadang-kadang kalau masih punya anak kecil atau punya cucu yang sedang latihan berjalan, atau yang sedang aktif-aktifnya ya, dia bermain lari sana lari sini ya, biasanya Anda kan mulai khawatir gimana nanti kalau jatuh ya toh? Nah, nanti kalau luka bagaimana? Nah, Bapak Saudara, apa yang kamu khawatirkan itu yang akan terjadi ya. Bapak Saudara, biarkan anak-anak itu bermain ya. Anda bisa ya minta malaikat surgawi untuk menjaga anak-anak Anda ya. Untuk menjaga anak-anak Anda. Umpama toh, ya namanya anak-anak itu, lari didorong sama temennya, dia jatuh. Tapi ketika dia jatuh, you know, dia nggak luka. Ya, dia nggak luka. Ya, nah kenapa? Karena ada malaikat. Tadi dikatakan ada malaikat-malaikat yang menatang, sehingga engkau tidak terantuk dengan batu. Ya, ini pernyataan si iblis. Iblis itu tahu karena dia dulu juga malaikat, betul? Dia mengakui ada tugas yang pernah diberikan oleh malaikat ini untuk manusia, ya. Barang siapa yang dilindungi oleh malaikat,
walaupun dia jatuh di atas batu sekalipun, kakinya tidak terantuk. Ya, tidak luka. Bisa seperti itu. Ya, lalu saudara, jadi memang ada malaikat yang ditugaskan untuk melindungi. Nah ini tadi konteksnya kan Yesus dicobai, disuruh terjun dari bumbungan bait suci. Nah, lalu si iblis bilang, bukankah ada tertulis, malaikat-malaikat disediakan supaya orang-orang yang dilindungi oleh malaikat itu tidak terantuk oleh batu. Nah, dari apa yang dinyatakan iblis ini kepada Tuhan Yesus, boleh kita ambil kesimpulan. Oh, tugas malaikat ini melindungi ketika orang jatuh tidak luka, tidak terantuk dengan batu tersebut. Amin. Nah, saudara, Kisah pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Mari kita baca ya. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Anda lihat ya, di sini ada Petrus. Petrus itu ditangkap, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Nah, Bapak Saudara, ketika itu murid-murid berdoa karena Petrus sedang dipenjarakan di situ. Apa yang terjadi, saudara? Ya, ada malaikat yang masuk ke dalam penjara itu, melepaskan rantai, melepaskan belenggu, melepaskan borgolnya Petrus itu. Bukan hanya berhenti di situ, malaikat itu buka pintu penjara, sampai Petrus itu jalan, ya selayaknya orang jalan keluar seperti itu, ya, dengan keadaan semua pintu sudah terbuka. Nah, pertanyaannya saudara, apakah malaikat itu pinjem kuncinya penjaga yang di situ dulu? Gak ada ayatnya ya. Lalu itu kuncinya itu diambil malaikat, lalu malaikat buka kunci. Gak perlu, saudara. Sekali getok aja itu pintu terbuka, betul gak ya? Nah, rantai yang melilit kaki dan tangan Petrus pun itu juga rontok kala itu juga. Nah, Bapak Saudara, sampai orang-orang yang sedang berdoa itu kaget. Karena mereka diketok, lalu diintip, siapa yang mengetok? Kita kan sedang berdoa buat Bro Petrus. Gak taunya yang mengetok si Petrus itu sendiri. Ya. Lalu semua pada tanya, bagaimana? Ya, kamu bisa pulang ya dengan selamat seperti ini? Lalu Petrus berkata, tadi ada malaikat yang datang ke dalam penjara, melepaskan aku, melepaskan rantai-rantai itu, ya, membuka pintu penjara, sementara semua penjaga masih tertidur lelap. Itu kerjaan malaikat, saudara. Luar biasa ya. Jadi malaikat-malaikat untuk melayani orang-orang yang memang dipilih oleh Allah untuk ditentukan untuk dilayani oleh malaikat-malaikat tersebut. Yaitu Petrus. Kisah pasal 27, ayat 23 sampai 24. Kita lihat pengalaman dari para rasul dulu ya. Kisah 27, 23 sampai 24. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi malaikat disuruh untuk meneguhkan, untuk menguatkan, sehingga Paulus ini di tengah-tengah kapal yang terombang-ambing seperti itu, dia bisa tetap kuat. Karena apa? Malaikat datang berdiri di sisinya. Jangan takut Paulus. Jangan takut. Ini para malaikat ya. Nah, Ibrani 1, 13-14. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi lihat nih,
mata Tuhan itu melihat di mana ada manusia yang harus memperoleh pertolongan untuk sebuah keselamatan, Allah Bapa akan mengutus roh-roh yang melayani, yaitu para malaikat itu, untuk menolong mereka semuanya. Amin. Nah, Bapak Saudara, akan bisa berikan beberapa kesaksian malam hari ini tentang pelayanan malaikat yang terjadi di masa kini, ya. Satu kali, saudara, ya, ini cerita dari seorang hamba Tuhan namanya Wayne Worley, ya. Wayne Worley, Anda tahu, dia adalah pakar daripada tokoh yang melakukan pelayanan pelepasan dari Amerika, ya. Nah, di situ Wayne Worley itu pernah cerita begini, ya. Satu kali, saudara, ada seorang ibu, dia datang kepadanya, ya, dengan tergopoh-gopoh, dengan sedih dan sangat khawatir, mencemaskan gitu, ya. Lalu karena banyak orang yang pengen dilayani Wayne Worley, jadi agak ngantri. Ketika tepat pada giliran si ibu ini bilang, ya, Pak Pendeta, tolong, ya, doain saya, ya, biar Tuhan menjawab persoalan saya ini. Lalu Wayne Worley tanya, masalahnya apa? Anak saya hilang, ya, anak saya hilang. Udah berapa hari, Bu? Ya, udah hampir seminggu ini, Pak. Ya, saya sudah cari sana sini, cari informasi, ya, saya telepon ke saudaranya, ke teman-temannya, semuanya bilang nggak tahu, ya enggak? Ya, mereka juga nggak pernah dipamitin seperti itu, ya. Jadi nggak mendapatkan konfirmasi sama sekali. Jadi saya bingung, ya, ibu ini bingung. Nah, ibu ini bilang juga, Pak Wayne Worley, ya, kira-kira anak saya masih hidup atau sudah mati, ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya, Wayne Worley hanya bilang begini, yuk ibu kita berdoa. Lalu Wayne Worley berdoa begini, ya, Bapak Surgawi, ya, kami sepakat dengan ibu ini, ya, untuk menemukan anaknya yang hilang, yang sudah hilang selama seminggu ini. Nah, yang tidak diketahui di mana tempatnya. Sekarang Bapak Surgawi, saya minta Bapak Surgawi kirimkan, ya, malaikat-malaikat ke seluruh penjuru negeri ini, ya, untuk mencari anak itu. Dan setelah nanti malaikat itu ketemu anak dengan ciri-cirinya, namanya seperti ini, ya, disebutkan. Nah, biar si anak ini nanti, ya, memberi kabar ibunya, sehingga ibunya tidak khawatir dan tidak resah kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Itu doanya Wayne Worley cuma begitu, saudara. Ya, karena apa? Ini kasus orang yang anaknya hilang minta didoain. Mau didoain apa lagi? Jadi doanya cuma begitu. Ya, apa yang terjadi? Ya, 10 hari kemudian, ya, ada telepon berdering. Ternyata si anak itu telepon, Mah, nggak usah cari saya, ya, saya sudah dapat kerjaan sekarang. Jadi seminggu tambah 10 hari itu bayangin, ya, saya sudah kerja sekarang, itu loh, dan saya sudah enak, itu nggak usah dicari saya. Tapi Mah begini ditanya, ya, 2 hari ini kenapa? Gitu, saya kok pengen telepon mama katanya. Kok saya pengen telepon mama, ada dorongan yang kuat untuk telepon ke mama itu, ya toh. Lah akhirnya di tengah-tengah kesibukan ini, lah akhirnya saya telepon mami, ya. Lalu maminya bilang, ya toh, gimana saya nggak khawatir, ini sudah 10 hari lebih, gitu enggak toh. Kamu tidak memberi kabar dan begini. Nah, saya sudah ke sana kemari, ke teman kamu untuk cari kamu, nggak ada yang tahu semuanya. Dan akhirnya saya hanya datang kepada pendeta Wayne Worley, ya, lalu berdoa sama beliau. Beliau hanya berkata, ya, dalam doanya, minta malaikat menyebar ke seluruh negeri ini, ya, untuk mencari anak yang hilang itu. Wayne Worley nggak menyebut berapa jumlahnya, ya. Jadi Tuhan sendiri akan tahu untuk menyebar, mencari anak hilang di negeri ini dibutuhkan berapa malaikat, itu kedaulatan Allah gitu loh.
Jadi tentang jumlah Anda jangan menentukan, gitu ya. Nah, jadi minta saja kepada Bapak berapa yang dikirim, berapa yang diperlukan, biar Bapak sendiri yang menentukannya. Amin. Nah, saudara, ini salah satu contoh kasus ya pelayanan malaikat ya. Nah, saudara, contoh lagi, ya, ada calon mahasiswa ya, calon mahasiswa dia yang akan masuk university ya. Nah, saudara, ketika dia mau masuk university itu dia merasa, waduh, ini kan university yang favorit gitu ya. Ya, ini pasti saingannya luar biasa. Kadang-kadang yang daftar sampai 100 ribuan orang, nah nanti yang diterima kadang-kadang cuma berapa ya 1.000 atau 2.000 begitu loh. Ya, yang tereliminasi bisa 90.000 sekian begitu. Lah, wah kompetisi seperti itu. Dia merasa, aduh gimana ya, khawatir dan gitu. Nah, saudara, karena dia orang percaya, nah dia nyanyi, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Dia datang ke gereja, ketemu pendetanya, ya. Lalu pendetanya, ya, ada apa? Om, saya mau masuk university, ya, yang favorit ini. Saingannya banyak, ya. Saya sedikit nervous, ya, bisa atau enggak ya masuk di situ. Nah, pertama pendeta ini hanya bilang begini, kamu siapa? Ditanya seperti itu dia bingung. Ya, ya saya anaknya ini, ya saya manusia, bukan itu. Setelah kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu siapa? Dia baru nyadar, iya ya, saya anak Allah. Wow, ya lah, anak Allah itu biji matanya Allah. Anak Allah itu sangat berharga di mata Allah. Ya, nah kamu spesial, kamu berharga. Jangan rendah, jangan minder seperti itu. Tapi dia tetap masih merasa nggak mampu. Oke, sekarang gini ya, kita berdoa sama-sama. Akhirnya pendeta itu membimbing ya si calon mahasiswa ini. Yuk kita minta kepada Bapak Surgawi supaya Bapak Surgawi mengirimkan malaikat untuk mengajari kamu belajar nanti. Ya, untuk mengajari kamu belajar nanti. Lah, Bapak Saudara, apa itu terjadi? Dia belajar, tapi lucu, ya. Ketika dia habis berdoa seperti ini, ya, setiap dia belajar, seperti ada yang bisikin dia. Dia baca buku begitu ya, itu ada yang bilang, nggak usah yang itu, ya, dilewatin. Ya. Nah nanti pas gitu, nah yang itu, gitu. Ada kayak yang menunjukkan gitu, ya. Terus, nah itu, plototin terus, baca, perhatiin, ya. Poin ini, bab ini, dan itu. Lah, saudara, setelah ujian semuanya, dia kaget, saudara. Apa yang diperintahkan untuk diplototin, untuk serius, untuk dihafalkan, dan sebagainya, itu soal-soal yang dikeluarkan. Kira-kira apa yang dikerjakan, saudara, di alam roh. Jadi ketika, ya, mungkin ini ya, bahwa kita pendeta dan orang ini berdoa, minta malaikat itu, malaikat surga masuk ke perpustakaan sana. Dia intip ini materi ujian itu. Oh soalnya itu ya, soalnya itu ya. Nah saudara, dia nggak kasih jawabannya enggak, ya, bukan disuruh nyontek itu enggak, ya, malaikat nggak ngajari nyontek tidak, ya, tapi efisien, betul nggak ya? Bayangin buku yang tebel itu kalau Anda harus baca, betul nggak ya? Pelayanan malaikat membuat pekerjaan jadi efisien, betul nggak ya? Jadi mudah. Nggak semuanya harus dipelajari. Bagian-bagian tertentu yang harus dipelajari, ternyata itu yang dikeluarkan dalam ujian itu. Nah, minta malaikat surgawi itu bisa seperti itu, ya. Nah, saudara mungkin kalau nanti ya Anda mungkin mau masuk sekolah, masuk universitas gitu ya, ujian dan sebagainya, Anda boleh ikut latihan seperti ini. Ada malaikat yang disediakan untuk melayani, menolong, ya, menolong seperti itu. Contoh lagi, saudara, satu kali ada orang yang datang pada saya, ya, dia bilang, Pak, ada orang sahabat saya yang baik.
Terus, iya, dia pinjam duit saya. Berapa? Dikit, Pak. Berapa? Cuman 2M. Waduh, 2M itu bilang, 2M sedikit bilang gitu ya. Saya aja belum pernah pegang. 2M sedikit dia bilang gitu. Terus masalahnya apa? Iya, Pak. Dulu dia bilang pinjam nanti sebentar akan dikembalikan, ya loh. Tapi ini sudah sampai 2 tahun, Pak. Nggak dikembaliin. Bahkan sekarang kalau saya telepon, nggak diangkat, Pak. Saya jadi bingung. Kemana mau cari teman saya ini? Sementara saya sedang butuh duit ini, Pak. Untuk modal ini dan itu. Nah, waduh, Pak. Terus saya tanya gini, dulu waktu kamu meminjamkan uang kepada teman kamu, tanya Tuhan enggak ya? Ya enggak lah, Pak, dia kan teman baik. Nah, itu kekeliruannya sebenarnya. Oke, enggak apa-apa. Allah turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saya bilang Roma 8 ayat 28. Amin. Nah, biarin minta ampun dulu kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya pada waktu meminjamkan duit saya kepada teman saya tidak melibatkan engkau. Saya tidak minta pertimbangan kepada engkau boleh atau tidak. Sekarang aku tertipu seperti ini. Ampuni aku Tuhan. Amin. Jadi setiap kesalahan harus diakui dulu di hadapan Tuhan. Nah, baru saya bilang gini, yuk kita berdoa. Nah, saya pakai pelayanan malaikat, ya. Nah, saya bilang, yuk kita berdoa. Nah, bayangin teman kamu, ya. Sekarang kita minta, ya, pada Allah Bapa untuk mengirimkan 2 malaikat, ya, duduk di pundak kiri kanan teman kamu itu untuk membisikkan, ya, supaya dia sadar punya utang dan harus bayar utangnya. Bisikkan terus 24 jam dalam sehari. Saya berdoa seperti itu, ya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Saudara, nggak nyampe 3 minggu, ya, nggak nyampe sebulan, lah, nggak nyampe sebulan. Itu temennya itu tahu-tahu nelpon dia, ya. Ketika temennya tahu nelpon dia, ya, ngobrol-ngobrol itu si orang yang doa sama saya ini langsung telepon saya, itu, Pak Gideon, aneh, gitu. Itu teman saya yang sudah menghilang itu, nggak taunya telepon saya, Pak. Terus bayar utang. Nah, begini, Pak, ya, nggak langsung juga sih, bilang gitu. Tapi etikatnya sudah ada sih, ya. Dia bilang, ya, maaf ya, aku udah lama nggak hubungin kamu, gitu ya. Nah, ngapain hubungin saya? Ya, gini, ya, saya tuh setiap hari kok merasa nggak enak. Perasaan saya itu gelisah, resah gitu ya. Nah, ketika saya mulai bingung-bingung gitu, yang muncul kok wajah kamu gitu loh. Gitu. Jadi malaikat itu mengingatkan, ya, orang itu kepada temennya yang diutangi duit tadi itu. Nah, saudara, habis itu nah, ada pesannya, kamu harus bayar hutang. Hutangnya harus kamu bayar, duitnya harus kamu kembalikan. Ayo telepon dia, Lah, dia lagi butuh duit. Dia telepon. Nah, akhirnya dibilang, gimana tentang utang itu? Ya, aku mau bayar sekarang. Aku mau bayar. Tapi sorry ya, nyicil. Nyicil. Ya nggak apa-apa sih, etikatnya baik ya. Lalu dicicil, saudara ya. Awalnya nyicilnya juga ya duit 2M itu ya nyicilnya pertama cuma 100 juta. Ya, tapi ya sudah nih, sudah mulai masuk. Lalu saya bilang kepada orang yang berdoa sama saya tadi gini, oke, hargai sekecil apapun itu tindakan iman, ya. Dukung imannya dia. Dia punya etikat mau bayar utang. Tiap hari doa berkati orang itu. Ya, berkati orang itu. Ya, dia ngikutin saran saya. Didoain orang itu, Tuhan aku memberkati teman saya ini supaya usahanya berhasil, ya, untungnya banyak, lalu cepat bayar utang saya. Itu dalam hatinya. Gitu kan? Nah, saudara, nah, jadi doain dia, berkati dia. Dengar, betul, saudara. Akhirnya 2M itu terbayarkan, ya, nggak nyampe setahun bayar itu 2M, ya.
Nah, saudara, jadi memakai pelayanan malaikat seperti itu, ya. Nah, ada kasus lagi, ya. Ada orang yang berkata begini, Pak, ya, saya tuh heran dengan orang tua saya. Emangnya kenapa? Orang tua saya itu, ya, dia masih Konghucu, ya. Nah, mami papinya masih Konghucu. Saya sudah berdoa supaya dia bertobat dan menjadi orang percaya, pengikut Kristus, ya. Nah, lalu saya mulai ini lakukan setiap seminggu sekali, saya undang pendeta ke rumah saya, ya. Saya sama Cici sama Didik saya ini bikin acara gitu loh, kayak komsel, undang beberapa temen gitu ya, makan-makan, diadakan di rumah itu. Tujuannya apa? Supaya paling enggak orang tuanya itu mendengar berita Injil, ya, dari hamba Tuhan yang diundang ke situ itu, gitu. Tapi anehnya, setiap kami undang pendeta itu, ya, harinya jam itu kedua orang tua saya itu selalu keluar rumah. Entah itu apa, ke restoran ke atau apa, ke rumah saudaranya, pokoknya selalu menghindar, ya. Selalu menghindar seperti itu. Nah, saudara, nah, ketika dia ngomong seperti itu, saya bilang gini, oke, ya, kamu sudah berusaha, tapi nggak mampu dan nggak sanggup untuk mengetuk hati orang tuamu, ya. Kamu mencoba menghadirkan hamba Tuhan ke rumah supaya orang tuamu boleh mendengar berita Injil itu, tapi tidak terjadi. Oke, sekarang kita pakai pelayanan malaikat saja, ya. Yuk kita minta kepada Bapak Surgawi untuk mengirimkan, ya, malaikat, ya. Ya, malaikat itu boleh duduk, ya, di pundak kiri kanan kedua orang tua Anda, ya. Bisikkan, katakan tiap hari, ya. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Jadi malaikat itu hanya berkata, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, nah saudara, nah setelah dilakukan seperti itu, ketika dia rutin bikin acara persekutuan seperti itu, apa yang terjadi? Orang tuanya nggak pergi. Lah, si anaknya bingung juga. Lah, biasanya udah langsung caw, pergi, kok ini nggak pergi? Ditanya nih, Mah, Pak, kok nggak pergi hari ini? Ya, lah si mama papanya bilang, saya nggak pergi hari ini. Boleh nggak? Saya ikut dengerin. Ikut acara yang itu loh, yang kamu sama teman-teman ngobrol itu, boleh nggak? Nah gitu ya. Ada kerinduan, ya toh? Dia pengen sih, ya silakan mah. Dalam hatinya, hore, ya, berhasil kayak Dora gitu ya. Nah, berhasil. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Hanya mengatakan kepada mami papinya itu, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu, ya, mengasihimu. Nah, saudara, ini satu hal yang kadang-kadang kita membutuhkan, ya. Karena upaya kita, usaha kita tak mampu melakukannya. Nah, disitulah kita bisa minta bantuan para malaikat. Amin. Nah, satu lagi contoh, ya. Kalau kita melayani pelepasan, contoh, ya. Nah, waktu kita melayani pelepasan, nanti orang yang kita tengking, yang kita layani, dia bermanifestasi. Berguling-guling, kadang-kadang berontak, lalu melawan gitu. Ya, matanya melotot, pengen mencakar Anda seperti itu. Nah, saudara, bagaimana caranya? Ya, saya perhatiin ada orang-orang yang nggak ngerti tentang pelayanan malaikat. Ya, kadang-kadang dilawan dengan fisik. Ketika orang yang dilayani itu sedang berontak, meronta-ronta seperti itu, dia panggil timnya, pegang tangannya, gitu ya, pegang kakinya, gitu ya, tarik lehernya, gitu gitu. Jadi satu orang itu kadang-kadang sampai dipegang 10 orang. Ya, betul nggak? Nah itu ya. Satu kali saya pelayanan pelepasan, melayanin orang, ya. Nah, karena dia mendadak, ya. Nah, kami itu kan nggak terlalu punya tim tetap seperti itu. Nah, kami nyelonong aja, saya nyelonong aja sendiri, ya. Saya nyelonong sendiri. Nah, ditanya, Pak Gideon, timnya mana? Ya, saya sendiri, bilang gitu.
Kenapa? Gitu. Pak, kemarin gitu, ada yang melayani dia, Pak. Itu, Pak, 10 orang kalah loh, Pak. Sekarang kok Bapak sendiri? Nah, saya bilang ini, saya ini orang laki-laki gitu. Nah, kalau perempuan ya saya harus bawa teman ya. Ini sama-sama laki-laki gitu. Lah, kamu layani. Lah, saya sendiri nih sama dia, sama orang itu. Nanti kalau dia berontak, dia ngelawan gimana, Pak? Oh, tenang. Saya punya pasukan. Mana Pak pasukannya? Kamu nggak lihat. Siapa Pak pasukannya? Para malaikat ya. Lalu saya ajak nyanyi memuji Tuhan gitu ya. Supaya mereka sadar ada malaikat itu, saya nyanyiin lagunya Pak Sugeng Prasetyo itu ya. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Nah, bersama para malaikat. Lalu sebelum saya tengking situ, saya minta malaikat surgawi hadir menjadi pagar ya, berlapis di tempat ini. Ya, yang mengurung orang yang akan kami layani ini, si A ini, ya. Ketika dia mau berontak, bermanifestasi, malaikat dengan cekatan nanti akan mengendalikan semua reaksinya ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya bilang gitu ya. Lalu mulai nih saya tengking gitu. Betul, matanya melotot, segala macam, ingin berontak dan sebagainya. Tapi tangannya itu nggak mampu digerakkan. Kenapa? Seperti terpaku di tanah itu. Ya, tergelipar, gitu. Kakinya nggak mampu untuk tendang-tendang seperti kemarin. Sampai orang yang undang saya itu bingung loh, Pak. Kemarin itu kakinya sudah sampai, wow, tangannya sampai begini. Sekarang kok enggak? Kan ada yang pegangin. Siapa yang pegangin? Para malaikat itu. Amin. Malaikat-malaikat, ya. Nah, saudara, ini pelayanan malaikat ini jauh lebih kuat, gitu, daripada 10 orang itu. Nah, saudara, ya. Sekarang ini penting nih, ya, menggunakan fasilitas pelayanan malaikat tersebut, ya. Nah, satu contoh lagi saya ingat ini. Saya ingat waktu itu Pak Andreas ya. Pak Andreas ini kan waktu itu tinggal di Pulau Mas, di flat Pulau Mas. Nah, di situ banyak orang kadang-kadang minta didoain gitu ya. Nah, terus ada satu blok dengan Pak Andreas itu, ya, namanya Vincent, ya. Nah, Ibu Apit kenal ya, Vincent Kimlai namanya, Vincent namanya. Nah, pada waktu itu ya, Vincent ini dilayani sama Pak Andreas. Lalu Vincent ini minta nomornya Pak Andreas, nomor handphonenya Pak Andreas. Tapi Pak Andreas nggak nyimpen nomornya Vincent itu ceritanya gitu ya. Jadi yang punya nomor si Vincent ini. Lalu Pak Andreas ini keluar sama Ibu Dorcas Daud, ya. Nah, terus dia lupa, itu nggak tahu. Ada sesuatu yang ketinggalan di flatnya ini. Wah, Jakarta macet nih, kalau macam. Nah, di mobil itu saya ada di situ juga. Dia bilang, aduh, gimana ini? Ini kalau kita balik lagi, gitu, kayaknya waktunya nggak cukup juga. Ya, gimana ya caranya? Itu nggak tahu. Terus Bu Daud ini bilang gini, Pak, tadi orang yang kita layani tadi, kayaknya minta nomor telepon Bapak ya, yang namanya Vincent itu. Minta tolong dia saja, Pak. Gitu. Nah, nanti ketemu di tengah-tengah atau bagaimana, jadi waktunya lebih efisien gitu ya, masih kejangkau dan sebagainya gitu. Pak Andreas bilang gini, iya, dia saya kasih nomor saya. Cuman saya nggak punya nomornya dia. Ya, dia punya nomor saya nggak punya nomor dia. Ya toh. Terus ngomong sampai Pak Andreas drive gitu ya. Nah, terus gitu pakai mobil mobil merahnya dulu itu. Nah, gitu ya. Terus Pak Andreas itu ada hikmat muncul begini. Gini. Kenapa kita nggak pakai pelayanan malaikat? Ya. Kenapa kita nggak pakai pelayanan malaikat? Maksudnya, ya, lah, gini, ya, sekarang kita minta malaikat, ya, untuk membisikkan kepada Vincent, Pak ya Vincent telepon saya, kan dia punya nomor saya nggak punya nomor dia, jadi seperti itu ya.
Jadi teman-teman, minta malaikat ya membisikkan kepada Vincent untuk telepon ke Pak Andreas. Ya, nah, jadi inti doanya seperti itu, permintaannya seperti itu. Nah, jalan-jalan, enggak tahu sudah. Tahu-tahu telepon Pak Andreas bunyi. Ya, waktu diangkat nomornya tidak dikenal karena belum di-save di handphonenya dia kan. Pak Andreas angkat. Halo, siapa ini? Pak, saya Vincent. Bilang gitu loh. Bilang. Terus tanya Pak Andreas, kenapa kamu telepon saya? Gak ngerti Pak, pengen aja telepon Bapak. Bilang gitu ya. Kan tadi baru ketemu, baru dilayani. Ada apa, perlu dibantu apa lagi? Enggak, saya pengen telepon aja. Bilang gitu ya. Pak Andreas ketawa, bilang gitu loh. Vincent, ya loh, aku minta tolong nih. Itu Pak Andreas itu kunci biasanya ditaruh di tempat rahasia gitu ya. Nah, terus kunci pintunya gitu ya. Nah, terus kamu ya lagi ini nanti bantu atau ketemu di mana, ambilin barang saya di sini nih. Pintunya kuncinya ada di tempat itu ya. Kamu boleh ambil, masuk dan nanti kita ketemu di sana itu. Saudara, pelayanan malaikat itu ya. Nah, itu luar biasa. Nah, itu contoh-contoh ya. Akurat sekali. Memang malaikat itu diperintahkan atau disediakan oleh Allah untuk melayani manusia juga. Ya, untuk melayani manusia. Tapi ingat, ya, ketika kita minta tolong kepada para malaikat itu, jangan sampai ya, kita mintanya dengan arogan, memerintah sesuka-sukanya dengan para malaikat-malaikat tersebut. Amin. Nah, saudara, mari kita lanjutkan lagi ya tentang malaikat-malaikat pelayanannya. Ternyata saudara, ya, malaikat ini ya ada namanya perang antar malaikat ya. Malaikat disebut juga pemimpin besar yang mengepalai bala tentara surgawi, sering diutus untuk berperang melawan penghulu-penghulu di atas suatu negara, dan ia rupanya diutus khususnya sebagai pembela bangsa Israel. Nah, ini sebenarnya sudah kita pernah bahas, tapi kita lihat aja ya beberapa ayatnya. Daniel 10 ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Ya, pasal 10 ayat 21-nya. Namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka kecuali Mikael, pemimpinmu itu. Seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya. Yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu. Ya. Nah, ini tentang Daniel yang dibela oleh para malaikat-malaikat itu ya. Khususnya Mikael, ini adalah panglima bala tentara Allah. Ini jenderalnya ini. Ini Mikael ini ya. Ini yang perang itu. Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ya, masih Mikael, Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Lihat ya, itu walaupun dia perkasa, ya, tapi dia sopan ya. Jadi kalau mengusir musuhnya itu, kiranya Tuhan menghardik engkau. Sopan banget karena dididik oleh Roh Kudus tadi ya. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga ya. Nah, ini bicara tentang malaikat yang perang itu. Dia membantu untuk berperang ya. Nah, selain malaikat ini berperang, dia juga untuk membawa berita ya, sebagai pembawa berita.
Malaikat sering dipakai oleh Tuhan untuk memberitahu orang-orang kudus tentang perintah, janji-janji, dan berita-berita dari Allah di masa perjanjian lama maupun masa perjanjian baru. Gabriel adalah malaikat utusan pembawa berita kepada nabi-nabi atau orang-orang kudus yang lain, ya. Nah, ini pasukan malaikat yang dipimpin oleh Gabriel. Ya, tugasnya adalah membawa berita. Tadi kepada Maria itu ya, itu Gabriel. Jadi yang menyampaikan berita-berita itu Gabriel, ya. Nah, Mikael itu tugasnya perang. Kalau Lucifer yang jatuh, ya. Nah, saudara, sekarang malaikat itu kan 3 golongan, ya, 3 kelompok maksud saya. Itu Mikael, Gabriel, dan Lucifer. Lucifernya jatuh, tinggal 2 kelompok. Disebut 2/3. Nah, 2/3 itu dipimpin oleh 2, yaitu Gabriel dan Mikael. Mikael tugasnya perang. Lalu Gabriel menyampaikan berita-berita seperti itu. Nah, ketika kepada Daniel untuk menjawab doa, siapa yang datang awalnya? Gabriel, ya. Gabriel ditahan oleh penguasa Persia. Lalu Mikael membantu. Mikaelnya perang, Gabrielnya lolos. Ditanya begitu, ya. Nah, jadi 2 malaikat ini, 2 kelompok ini saling mendukung satu dengan yang lainnya. Jadi yang membawa berita, menyampaikan wahyu, itu namanya Gabriel, ya. Nah, kalau orang Muslim bilang Jibril gitu ya. Nah, Gabriel itu namanya. Nah, saudara, berita-berita apa yang diberitakan atau yang dibawa oleh malaikat-malaikat tersebut? Tapi, ya, ada berita yang tidak bisa atau tidak boleh dilakukan oleh malaikat tersebut. Ya, di sini dikatakan, namun tentang berita Injil keselamatan, hanya Roh Kudus yang berhak menyampaikannya kepada orang percaya, mula-mula melalui Tuhan Yesus, dan selanjutnya oleh orang percaya kepada orang kafir. Tentang Injil kerajaan ini, para malaikat pun ingin hendak mendengarnya. Ya, nah, saudara, jadi ada berita, ya, yaitu namanya berita Injil yang tidak boleh diberitakan oleh malaikat itu. Ya, sekali lagi kita lihat beberapa ayat dulu, ya. Daniel 9:21. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu, itu pada waktu persembahan kurban petang hari. Jadi Daniel ini dilawat oleh Gabriel. Gabriel memberitahu apa yang berita yang dibawa dari Allah untuk Daniel, ya. Lukas 1 ayat 26-28, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Ya. Nah, saudara, jadi dari doa ini tugas Gabriel, malaikat itu membawa pewahyuan, pesan daripada Allah. Tapi tentang berita Injil, Paulus menulis begini. Galatia 3:19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Ya, nah, bicara ayat ini kita coba korelasikan juga dengan Ibrani pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan, ya, mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat
dan oleh berbagai-bagai pernyataan, kekuasaan, dan Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ya, nah saudara, perhatikan. Ya, awalnya sebelum Tuhan Yesus datang yang dimaksud keturunannya itu, malaikat itu membawa menjadi pengantara di situ. Nah, apa yang diberitakan oleh malaikat itu? Bukan Injil. Tapi malaikat itu biasa memberitakan Taurat. Nah, Taurat itu mengawali Injil. Nah, Anda lihat ya, setelah Injil ada, baru Taurat itu tidak berlaku. Ya, tidak berlaku. Injil mulai ada kapan? Sejak keturunan itu muncul. Sejak Tuhan Yesus muncul ya Injil itu. Nah, berita tentang Injil ini tak pernah diketahui oleh malaikat. Berita tentang Injil itu hanya bisa diberitakan oleh Roh Kudus. Ya. Nah, awalnya yang memberitakan adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mendelegasikan ketika dia sebelum terangkat ke surga, dia memberikan misi ini kepada para muridnya. Pergilah, beritakanlah ya kepada seluruh dunia ini, mulai Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke seluruh bumi ini. Nah, saudara, kok iblis tidak tahu? Kok malaikat-malaikat kok tidak tahu tentang berita Injil itu? Kenapa? Mari kita lihat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 10 dan 12. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu kepada mereka. Telah dinyatakan bahwa mereka melayani diri mereka sendiri. Tetapi ya, melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitahukan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus. Ya, perhatikan, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Menyampaikan berita Injil, ya, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Dari ayat ini kita tahu ya, siapa yang ingin mengetahui malaikat? Siapa yang memberitakan Injil? Nah, oleh Roh Kudus sekarang memakai orang-orang percaya. Jadi berita Injil itu nggak pernah didelegasikan kepada para malaikat. Justru para malaikat itu sekarang dia pengen ya mengetahui tentang berita Injil itu. Jadi Bapak Saudara, kalau ada jenis malaikat apapun juga yang Anda ketemui ya sedang berdialog dengan Anda boleh memberitakan Injil pada mereka. Ya. Boleh. Karena apa? Mereka pengen tahu. Mereka tidak tahu. Anda ditugaskan untuk mengabarkan atau memberitakan kabar itu. Amin. Kepada siapa? Kepada yang nggak tahu. Ya. Nah, jadi kalau ketemu malaikat, ya, berita Injil ini boleh Anda kabarkan. Kalau dalam pelepasan, kadang-kadang pelayanan pelepasan, saya ketemu dengan malaikat. Nah, malaikat yang jatuh biasanya. Saya sampaikan berita ini. Kamu nggak pernah tahu ya tentang rencana Bapak, tentang keselamatan ini. Jadi sekarang saya kasih tahu, Bapak ingin berdamai dengan kalian semuanya. Dengan darah Tuhan Yesus engkau bisa diperdamaikan. Mau percaya nggak? Nah, berita seperti itu boleh Anda sampaikan kepada para malaikat. Karena malaikat-malaikat tidak tahu dan mereka pengen mengetahuinya. Yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat yaitu tentang berita Injil. Apa itu Injil? Injil itu adalah kabar sukacita tentang rencana Bapa di dalam diri Kristus untuk menyelamatkan segala makhluk. Amin. Nah, itu harus diberitakan. Anda yang memberitakannya. Amin. Nah, buktinya begini, saudara.
Anda lihat dalam kisah pasal 10 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ya, di sini perhatikan. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Jadi ada malaikat ya. Ya, ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Ya, ada seorang namanya Cornelius. Ya, dia sangat rajin berdoa. Ketika dia berdoa, Tuhan menjawab. Yang muncul malaikat. Ya, doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Malaikatnya bilang, "Sekarang suruh beberapa orang asistenmu pergi ke Yope untuk menjemput seorang namanya Simon." Nah, ketika Simon Petrus ini ketemu, apa yang dilakukan? Simon memberitakan Injil. Kok enggak malaikatnya sendiri yang memberitakan Injil kepada dia? Nah, di sini lihat ya. Malaikat bilang kepada Cornelius, "Pergi, jemput Simon. Dari Simonlah kamu akan mendapat berita tentang Injil itu." Jadi kita sebagai anak-anak Allah, ya, kita diberi hak untuk mengetahui Injil dan boleh memberitakan Injil itu kepada segala makhluk. Amin. Nah, ini tugas yang mulia. Nah, Bapak Saudara, selain pembawa berita, ternyata malaikat itu juga menjadi saksi-saksi, ya, saksi-saksi di antara kita dari surgawi. Para malaikat menjadi pengawas, menjadi pencatat perkataan dan perbuatan setiap orang di bumi, lalu melaporkannya kepada Allah Bapa di surga, dan juga menjadi saksi yang mendengar pengakuan Tuhan Yesus akan iman seseorang di hadapan Allah Bapa. Bapak Saudara, ya. Jadi setiap hidup kita ini ada malaikat, ya, yang ditaruh oleh Allah untuk menjadi saksi. Ibrani pasal 11, ya, pasal 12. Kita ini dikelilingi oleh berbagai macam saksi. Betul nggak ya? Nah, salah satunya adalah malaikat ini. Dia mengawasin Anda. Ketika Anda ngomong salah, ya, dia tahu Anda ngomong salah. Ketika Anda ngomong benar, dia tahu Anda ngomong benar. Ya, dia menjadi saksi. Nah, saudara, tujuan saksi apa? Nah, nanti kalau ada dakwaan dan sebagainya, di penghakiman, di persidangan, saksi itu akan dihadirkan. Betul enggak? Dia ngomong seperti itu. Nah, kalau Anda ngeles di hadapan Allah, malaikat akan bilang, "Kamu tadi ngomong, aku di sampingmu." Nah, saudara, bukan hanya itu saja. Kalau Anda punya iman, perkataanmu benar, ya. Nah, ketika Anda percaya, nanti malaikat itu yang menjadi saksi di sekitar Anda akan memperkuat kesaksiannya. Betul, betul nggak itu? Dia butuh ini, ya. Dia pantas diberi, doanya pantas dijawab. Nah, malaikat surgawi ikut membantu. Bisa mendakwa Anda, betul nggak ya? Bisa memperberat Anda, tapi bisa meringankan Anda juga. Bisa memperlancar doa-doa Anda juga dalam pengakuan iman tersebut. Amin. Matius pasal 18 ayat yang ke-10. Yuk kita baca ya. "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Ya, ada malaikat di surga yang selalu memandang wajah Bapak di surga. Ngapain malaikat memandang wajah Bapak? Laporin semua apa yang terjadi di bumi ini kepada
Bapa di surga. 1 Korintus 11 ayat 10. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat itu, ya. Nah, saudara, Wahyu 3:5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Tentang imanmu, ternyata malaikat nanti dihadirkan untuk apa? Menjadi saksinya. Apa yang Anda pernah katakan di situ. Bagian terakhir, Bapak Saudara, ya. Kita habiskan saja tentang pelayanan malaikat malam hari ini. Ternyata malaikat itu juga ditugaskan oleh Allah untuk membawa kesembuhan. Ya. Malaikat dalam Yohanes 5 ayat 4 khusus dikirim dari surga untuk menolong orang sakit dengan kuasa terbatas. Mereka memberi kesempatan kesembuhan bagi seorang saja. Setiap kali karena memang mereka tak ditugaskan untuk kesembuhan masal. Ya, kita lihat ayatnya. Yohanes 5 ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Siapa yang menyembuhkan? Yang membawa kesembuhan? Malaikat itu, tapi dengan kuasa yang terbatas. Bukan kuasa yang unlimited seperti apa yang Tuhan janjikan, ya. Di dalam Yesus ada unlimited power, ya, kuasa tanpa batas itu. Tapi malaikat, walaupun dia diberi kuasa kesembuhan, tapi kuasanya terbatas. Kalau kolam itu digoncang begitu, yang nyemplung mungkin bisa ratusan orang. Dari ratusan orang yang nyemplung ke kolam itu, yang sembuh cuma satu, yang paling duluan. Jadi yang lainnya cuma basah, naik lagi, nunggu kolam itu kapan digoncang lagi. Ketika mendengar kolamnya terkocak, tergoncang betul, mereka berebut masuk ke kolam itu semuanya. Nanti yang sembuh cuma satu aja, ya. Dan itu tidak setiap jam, nggak setiap hari, ya. Kadang-kadang, sewaktu-waktu, ya. Nah, menurut apa? Ritmenya Allah. Ya, Allah menyuruhnya kapan? Malaikat itu untuk membawa kesembuhan. Tapi yang menyembuhkan siapa sebenarnya? Bukan malaikat, ya? Bukan, yang menyembuhkan tetap Allah, betul nggak, ya? Yang menyembuhkan Allah, dia hanya membawa. Turun ke kolam itu, kolamnya tergoncang, gitu ya. Nah, dia cuma bawa satu paket. Untuk berebutan aja. Door prize namanya, ya toh. Berebutan gitu ya. Nah, cuma satu dapat, ya toh. Cuma satu yang dapat itu. Nah, kalian menunjukkan ya, dia bisa membawa, ya toh, kesembuhan seperti itu, tapi bukan malaikatnya yang menyembuhkan. Amin. Bukan malaikatnya yang menyembuhkan. Nggak tahu sejak kapan ada orang, ya, memberi nama malaikat Rafael itu dari mana? Dari mana? Saya nggak mengerti. Ya, ada orang yang menyebut atau memberi nama malaikat Rafael. Ya, apa itu Rafael? Malaikat penyembuh. Malaikat nggak bisa menyembuhkan, dia hanya membawa kesembuhan. Betul nggak? Dari mana sumbernya kesembuhan? Dari Allah. Betul nggak? Ngerti maksud saya, ya? Nah, kata Rafa itu sebenarnya gelar dari Yehova atau Yahweh, Tuhan Yesus. Betul? Tuhan Yesus penyembuh. Jehovah Rafa. Bukan malaikat Rafael, bukan. Ngerti maksud saya, ya? Kalau malaikat Rafael, malaikatnya yang menyembuhkan. Ya, dia hanya pembawa kesembuhan. Ya. Nah, nama-nama daripada Yehova itu kadang-kadang, ya, lalu diduplikat untuk malaikat-malaikat. Sebenarnya bukan malaikat, itu sebutan orang yang pengen gitu. Padahal Yesus itu sendiri sudah cukup. Amin. Nah, ingat nih di sini nih. Ya, penting.
Malaikat hanya diberi kuasa untuk membawa kesembuhan, tapi dia tidak menyembuhkan. Ya, tidak menyembuhkan. Jadi jangan pernah pemakai istilah malaikat Rafael, enggak ada. Jehovah Rafa ada, Jehovah Jireh ada, Jehovah Salom ada, Jehovah Nisi ada, betul enggak ya? Nah, untuk malaikat kita hanya mengenal malaikat itu ada 4 gulungan, betul enggak ya? Serafim, ya, kerubim, ya, malaikat-malaikat pesuruh, bersayap sepasang dan yang tak bersayap, loh. Ada malaikat jatuh dan malaikat yang merendahkan derajatnya. Tapi sebenarnya malaikat itu hanya 3 gulungan, ya, Gabriel, Mikael, dan Lucifer. Lucifernya jatuh, sekarang tinggal 2, Gabriel dan Mikael. Anak buahnya Gabriel dan anak buahnya Mikael. Nggak ada, itu nggak tahu. Nama malaikat untuk Rafael itu nggak ada. Rafael itu nggak ada, ya toh? Malaikat ya. Nah, kalau dibilang Rafael itu enggak tahu, tanpa ada embel-embel malaikat masih mending, masih betul. Karena apa? L itu adalah gelar Allah ya. Nah, boleh itu enggak tahu. Tapi kalau malaikat Rafael itu salah. Amin. Enggak ada malaikat yang namanya Rafael. Amin. Ingat ya? Yang ada Mikael, ya toh? Perempuan Mikaeli, Mikael, dan Gabriel. Hanya itu saja sekarang yang kita kenal, dan Lucifer yang sudah berubah menjadi setan atau iblis. Amin. Bapak Saudara, puji Tuhan ya. Malam hari ini kita sudah selesaikan tentang pelayanan malaikat ya. Selamat Bapak Saudara untuk mencoba ya, untuk praktek dalam pelayanan malaikat ini. Nah, nanti coba nanti hasilnya apa? Dari cerita atau kisah-kisah yang pernah, kesaksian yang saya bagikan tadi, ya. Lah mungkin bisa Bapak Saudari coba terapkan juga. Ingat ya. Dan nanti ada batasan-batasannya, jangan terlalu berimprov di sini. Ya, sikap Anda harus lembut, jangan kurang ajar dengan malaikat, hargai dia sebagai ciptaan Allah juga. Amin. Dan itu menunjukkan bahwa Anda adalah anak Allah yang punya etika dan sopan santun juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya.